analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa, kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari, kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian juridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi juridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah, berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian, kita itu mengenal 2. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik.
Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari girik. Rata-rata giriknya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak girik. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi. Pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah, dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut.